Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hengki Kusniar di Kusniar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah sesi baru di channel saya, yaitu yang bernama Hengki dan Gita. Hengki dan berbagi cerita. Pada episode pertama kali ini saya akan menceritakan dan berbagi pengalaman mengapa saya tertarik untuk menjadi seorang guru. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, saya adalah seorang guru yang pernah belajar di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Warung Kiara di Kabupaten Sukabumi, dan pada bulan ini saya sudah mengajar selama 1 tahun. Jadi, apakah yang membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang guru di saat kawan-kawan seangkatan saya yang lain sudah menjadi seorang dokter, seorang arsitek, seorang polisi, dan bahkan ada juga yang menjadi seorang tentara. Tapi saya tetap berpendirian teguh untuk menjadi seorang guru. Tapi mungkin untuk beberapa orang menjadi seorang guru tidaklah mudah karena ada beberapa hal yang harus diperhitungkan untuk menjadi seorang guru. Saya akan menjelaskan 6 alasan mengapa orang-orang tidak memilih untuk menjadi seorang guru. Alasan yang pertama, menjadi seorang guru memiliki gaji yang cukup kecil. Oke, kita tahu semuanya bahwa menjadi seorang guru, terutama guru honorer, memiliki gaji yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan gaji profesi lainnya, seperti gaji jika kita bekerja di perusahaan atau kita bekerja di rumah sakit sebagai dokter atau perawat, atau bahkan bekerja sebagai polisi atau tentara. Gajinya jauh lebih tinggi daripada gaji seorang guru. Oleh karena itu, bagi beberapa orang yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, maka menjadi seorang guru bukanlah sebuah pilihan. Jadi itulah alasan pertama mengapa orang-orang tidak tertarik untuk menjadi seorang guru. Oke, alasan yang kedua, menjadi seorang guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar, di mana kita mendidik siswa-siswi kita di sekolah dan bertanggung jawab atas kesuksesan mereka di masa depan. Jadi kita harus mempertimbangkan segala sesuatu untuk bisa membuat anak-anak kita sukses dan juga merubah karakter mereka menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi seorang guru memiliki beban moral yang sangat berat, di mana kita adalah teladan bagi semua siswa kita, yang artinya kita harus menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita, di mana kita melakukan segala sesuatu maka akan ditiru oleh anak didik kita, dan itu membuat kita harus memiliki moral yang baik sehingga bisa menjadi contoh yang baik juga untuk siswa-siswi kita. Alasan yang keempat, menjadi seorang guru harus memiliki public speaking yang bagus, di mana kita harus bisa menyampaikan semua materi kepada semua siswa dan membuat semua siswa itu mengerti. Jadi penyampaian kita harus mudah dimengerti oleh semua siswa. Jika tidak, maka siswa tidak akan mengerti semua pelajaran yang mereka pelajari. Oke, alasan kelima yang pasti menjadi seorang guru itu harus menjadi orang yang super sabar. Karena kita menghadapi berbagai macam karakter siswa di sekolah, ada yang bandel, ada yang malas, dan juga ada yang kurang pintar. Oleh karena itu kita harus bisa membimbing mereka dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka bisa merubah karakter mereka menjadi yang lebih baik. Dan alasan yang terakhir, yaitu alasan yang keenam, adalah menjadi seorang guru bukanlah passion bagi semua orang. Karena menjadi seorang guru harus disiplin dan juga berpakaian rapi, sehingga kita harus berpenampilan layaknya memiliki wibawa untuk menjadi seorang guru. Dan lagi mungkin bagi beberapa orang terjun di dunia pendidikan itu sudah sangat bosan karena mereka bersekolah di sekolah, dan akhirnya jika menjadi seorang guru harus kembali lagi ke sekolah, dan itu membuat mereka merasa bosan dan ingin mencari hal-hal yang baru. Oke, itulah beberapa alasan mengapa orang-orang tidak tertarik untuk menjadi seorang guru. Oke, tetapi bagi saya, hal-hal tersebut tidak melunturkan keyakinan saya untuk menjadi seorang guru. Jadi, mengapa sih saya begitu tertarik dan ingin menjadi seorang guru? Jadi, kita lanjutkan ceritanya. Jadi, tonton sampai habis. Siapa tuh membuat kawan-kawan termotivasi untuk menjadi seorang guru.
Cerita awal dimulai ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, di mana waktu itu ada seorang guru SD bertanya pertanyaan yang umum bagi guru SD di sekolah. Pertanyaannya begini, apa cita-cita kalian saat besar nanti? Oke, jadi bertanya apakah cita-cita kita semua saat besar nanti. Teman saya menjawab dengan yakin, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi arsitek, ada yang ingin menjadi polisi, dan bahkan ada yang juga ingin menjadi tentara. Tapi bagi saya, dengan penuh keyakinan, saya acungkan tangan, Bu, saya ingin menjadi seorang guru. Entah memiliki alasan dari mana, saya dengan spontan menjawab bahwa saya ingin menjadi seorang guru. Mungkin saya memiliki background di dunia pendidikan, di mana ayah saya adalah seorang guru. Oke, cerita berlanjut ketika saya mulai bersekolah di SMP. Pada waktu itu saya melihat ayah saya libur, ketika libur semester, ketika libur Idul Fitri, ketika liburan akhir tahun, ketika libur tanggal merah. Jika siswa libur, guru juga libur. Nah, itulah mengapa alasan utama saya menginginkan menjadi seorang guru. Karena menjadi seorang guru memiliki waktu libur yang cukup panjang. Jadi saya pikir menjadi seorang guru memiliki banyak waktu untuk bersantai. Itulah pilihan utama saya untuk menjadi seorang guru. Tapi ada hal-hal lain juga yang membuat saya tertarik juga untuk menjadi seorang guru. Oke, kita beralih cerita ketika saya menginjak sekolah menengah atas atau SMA. Pada saat itu, pola pikir semuanya sudah berubah, di mana kita sudah bisa berpikir secara logika, di mana kawan-kawan saya yang mula-mula bercita-cita untuk menjadi seorang tentara beralih untuk menjadi seorang polisi, di mana kawan-kawan saya yang bercita-cita untuk menjadi seorang dokter beralih menjadi seorang perawat. Karena apa? Karena pada waktu SMA kita berpikir secara logis bagaimana kita mampu untuk masuk ke universitas yang kita inginkan dengan nilai dan bakat yang kita punya. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang kita punya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi bagi saya tetap satu pilihan, yaitu menjadi seorang guru. Jadi saya memilih untuk masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, cerita beralih ke dunia kuliah, di mana alhamdulillah saya diterima di Universitas Pendidikan Indonesia jalur SNMPTN atau jalur prestasi rapor. Dan semuanya itu berubah dengan sangat drastis, di mana dari awal saya berpikir bahwa menjadi seorang guru itu sangat santai dan tidak banyak pekerjaan, dan ternyata semua itu salah. Karena menjadi seorang guru itu tidaklah hanya sebatas mengajar, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tugas seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik. Jadi kita tidak hanya mengajar, tetapi kita juga harus mendidik. Mendidik anak-anak kita menjadi lebih berkarakter dan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kita mengajar, kita harus mengajarkan mata pelajaran yang harus anak-anak pelajari sehingga mereka dapat berilmu dan memiliki derajat yang tinggi. Dan yang ketiga adalah membimbing mereka ke jalan yang benar dan juga membantu mereka meraih atau menggapai cita-citanya. Dan yang keempat adalah menilai, di mana kita harus menilai semua perilaku, tingkah laku, dan juga nilai pengetahuan mereka sehingga mereka mampu naik dan melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Mengevaluasi, di mana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang siswa-siswa kita buat sehingga mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Pemikiran saya bahwa menjadi guru itu tidaklah mudah, karena kita harus belajar media pembelajaran, materi pembelajaran, teori pembelajaran, kita harus belajar RPP atau rencana pembelajaran, di mana di RPP itu kita melakukan semua kegiatan dari pembukaan, kegiatan inti, dan juga penutupan. Selain itu banyak hal lagi yang harus kita pelajari saat di perguruan tinggi. Hal tersebut yang membuat saya sedikit merasa down dan berpikir bahwa menjadi seorang guru itu susah juga ya. Tapi ada hal di mana saya waktu itu ketika kuliah, selain kuliah, saya juga mengajar privat di rumah bagi siswa-siswa yang ingin belajar di rumahnya masing-masing, atau kita bisa sebut les.
Dan saya mempunyai satu murid di mana dia memiliki kekurangan dalam pola belajarnya, dan juga dia selalu mendapatkan nilai yang kurang baik. Oleh karena itu saya dituntut oleh orang tuanya untuk mengubah pola belajar dia dan juga harus meningkatkan nilai dia. Sebuah tekanan yang harus saya hadapi untuk bisa membuat anak itu menjadi memiliki nilai yang lebih baik. Dan saya mencoba untuk terus berbuat sebisa saya untuk bisa meningkatkan nilai dari anak tersebut. Dan setelah itu waktu berlalu, akhirnya saya bisa membuat anak itu memiliki nilai di atas rata-rata dan mengubah pola belajarnya sehingga dia lebih suka belajar dengan pola yang saya terapkan. Jadi ketika murid saya itu mendapatkan nilai yang baik, dan di situ hati saya merasa bangga. Jadi di sana ada kepuasan tersendiri ketika saya melihat murid saya menjadi mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi itu yang mungkin di luar pola. Jadi itu yang di luar logika, karena ada kepuasan tersendiri di dalam hati ketika melihat murid saya menjadi lebih sukses. Nah, hal tersebut yang membuat saya lebih meningkatkan motivasi saya yang sebelumnya kurang termotivasi karena banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan orang guru, tetapi ada kepuasan tersendiri ketika melihat anak-anak yang kita didik itu menjadi sukses. Oke, oleh karena itu saya berjuang dan mengakhiri semua masa pembelajaran di kuliah dengan berbagai macam mata kuliah yang harus saya pelajari di dunia pendidikan, dan akhirnya alhamdulillah saya lulus dan menjadi seorang guru. Jadi saya bisa mencapai cita-cita saya, dan hingga saat ini saya enjoy dan menikmati profesi menjadi seorang guru. Oke, dari cerita yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa petik bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah, tapi ada hal yang kita dapatkan kepuasan tersendiri untuk menjadi seorang guru. Jadi ada beberapa hal mengapa menjadi guru itu merupakan pekerjaan yang mulia. Oke, alasan yang pertama adalah menjadi seorang guru merupakan ladang amal kita untuk di akhirat nanti. Karena kita tahu bahwa amal yang tidak terputus dimakan oleh waktu, yaitu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah doa dari anak yang soleh, dan yang ketiga adalah sedekah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita menjadi seorang guru, kita sudah melakukan amal yang pertama, yaitu berbagi ilmu yang bermanfaat. Alasan yang kedua, menjadi seorang guru bisa menjembatani anak-anak kita untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti, di mana kita adalah sebuah jalan bagi murid-murid kita untuk menggapai cita-citanya. Jadi kita mendidik mereka sehingga mereka berkarakter dan bisa memilih apa yang akan mereka lakukan di masa depan nanti. Oke, alasan yang ketiga, menjadi seorang guru melatih kita untuk menjadi orang yang sabar, di mana kita sudah terbiasa menghadapi anak-anak murid yang berbagai macam karakter, dan kita bisa mendidik anak kita sendiri dengan sabar karena kita sudah terbiasa dengan berbagai macam karakter murid. Alasan yang keempat adalah menjadi seorang guru berbagi kebermanfaatan, di mana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, yang membuat kita bisa mendidik anak, dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, dan juga hal-hal baik akan menyertai kita semua jika kita menjadi seorang guru. Hal yang kelima adalah tentu saja tidak lain tidak bukan menjadi seorang guru memiliki waktu libur yang cukup panjang, karena jika siswa libur maka guru juga akan libur. Nah, hal tersebut yang membuat saya sangat ingin menjadi seorang guru, di mana di waktu libur itu saya akan memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang saya suka. Dan yang keenam, menjadi seorang guru itu awet muda, karena kita di sekolah tidak monoton. Jika mungkin jika kita bekerja di kantor, kita berangkat bekerja, pulang, dan begitu seterusnya. Jika kita di sekolah, kita mengajar, dan siswa silih berganti, terdapat suasana baru, dan juga terdapat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan di sekolah, yaitu porbur, dan juga acara-acara seni lainnya, porbur, dan juga acara perseni, acara OSIS, acara di sekolah, semuanya kita bisa melakukan hal tersebut jika kita menjadi seorang guru. Nah, itulah beberapa alasan mengapa saya lebih tertarik untuk menjadi seorang guru jika dibandingkan dengan profesi lainnya.
Mungkin itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan dan juga sharing ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.